Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkanlah saya pada malam hari ini akan memaparkan rangkuman perkuliahan, mata perkuliahan kewirausahaan di semester genap tahun 2022. Adapun kontrak perkuliahan dan silabus mata perkuliahan ini menggunakan Google Classroom. Penilaian akan diambil sepenuhnya berdasarkan perkuliahan di Google Classroom, di mana tugas menjadi penilaian dengan bobot 20%, UTS 15%, absen 25%, dan UAS 40%. Adapun silabus perkuliahan pada mata kuliah ini adalah yang pertama pengenalan mata kuliah kewirausahaan, keduanya usaha mikro dan menengah, ketiganya strategi membangun kompetitif, keempatnya merintis usaha baru, kelimanya bentuk kepemilikan bisnis, keenamnya waralaba, yang ketujuhnya strategi pemasaran dan manajemen operasi serta perencanaan bisnis. Pada salah satu konsep kewirausahaan, setiap pelaku usaha harus bisa mendefinisikan apa itu dari kewirausahaan. Kewirausahaan adalah salah satu penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Kewirausahaan merupakan gabungan dari seluruh kreativitas yang dimiliki, inovasi yang dimiliki, dan keberanian yang dimiliki oleh seseorang dalam rangka untuk menghadapi risiko yang dilakukan dengan cara dia bekerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha yang baru. Nah, sehingga setiap pengusaha yang bergiat di kewirausahaannya, dia senantiasa harus bisa memaintain ataupun memelihara usaha agar usahanya itu tetap berjalan dengan baik. Definisi ini bersumber dari Suryana tahun 2000. Adapun konsep kewirausahaan, ada beberapa kriteria untuk kewirausahaan, kriteria umum untuk kewirausahaan. Yang pertama adalah memiliki motivasi yang berprestasi tinggi, keduanya memiliki perspektif ke depan sehingga si wirausaha ini dia mempunyai semangat untuk maju. Selanjutnya dia memiliki kreativitas yang tinggi di mana usaha yang dia geluti tidak monoton. Dia punya kreativitas menghasilkan hal-hal yang baru, terus juga dia memunculkan inovasi-inovasi yang dia sudah ciptakan dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dia matangkan, dan dia juga harus memiliki komitmen terhadap pekerjaannya di bidang kewirausahaan. Yang selanjutnya, seorang wirausaha juga harus memiliki tanggung jawab yang baik, dia memiliki kemandirian dan ketidakketergantungan terhadap orang lain, sehingga dia bisa bekerja sendiri, bisa mandiri tanpa harus dia ketergantungan dengan orang lain. Yang selanjutnya, dia juga memiliki keberanian terhadap resiko. Jadi seorang wirausaha itu dia siap mengambil resiko apapun dalam mengambil keputusan supaya usaha yang dia jalani ataupun yang dia geluti itu berjalan dengan lancar. Tentunya semuanya melalui proses analisa terhadap resiko di mana keputusan itu akan diambil. Yang selanjutnya juga seorang wirausaha dia harus juga mampu mencari peluang, di mana peluang itu tidak serta-merta dia datang, tapi peluang ini harus bisa dia cari dan dia ciptakan sehingga usahanya dia bisa berkembang. Yang selanjutnya, kriteria selanjutnya adalah
si wirausaha tersebut harus memiliki jiwa kepemimpinan. Artinya ketika dia menjalankan usahanya, dia harus bisa menjadi leader ataupun menjadi seorang pemimpin yang baik terhadap seluruh manajemen yang berada di dalam usahanya dia, terhadap anak buah, terhadap sistem dan komitmen yang bisa dia terapkan di dalam usahanya tersebut. Yang selanjutnya adalah kemampuan manajerial. Nah, ini juga sangat penting di mana seorang wirausahawan dia harus mempunyai kemampuan untuk memanajerial dari segi waktu, finansial, marketing, pemasaran, agar proses daripada usahanya ini bisa dia maintain dengan baik. Yang selanjutnya adalah dia juga harus mempunyai kemampuan personality yang baik, serta kreativitas dan inovasi yang baik. Selanjutnya adalah pengertian dan lingkungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya di dalam Undang-Undang tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM itu memiliki pengertian sebagai berikut. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Untuk usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Sektor UMKM menurut Rambat 2007. Yang pertama adalah bisnis, kedua bisnis jasa, yang keduanya bisnis eceran, yang ketiganya bisnis distribusi, yang keempatnya agrobisnis pertanian, yang kelimanya bisnis manufaktur. Adapun faktor yang mempengaruhi kegagalan suatu bisnis kecil menurut Rambat adalah banyaknya perusahaan-perusahaan kecil yang dikelola oleh manajer yang kurang mampu dan kurang berpengalaman di dalam usahanya tersebut. Di dalam menjalankan usahanya, terus kurangnya juga dukungan dari pihak terkait, masih lemahnya sistem kontrol ataupun pengawasan yang dilakukan terhadap usaha tersebut, serta masih kurangnya modal untuk menjalankan usahanya, di mana modal ini juga mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kemajuan daripada usahanya. Membangun keunggulan kompetitif. Ketika seorang pengusaha menjalankan sebuah usahanya, dia harus bisa juga membangun keunggulan kompetitif. Menurut Gading 2010, kekuatan kompetitif itu memiliki 5 wujudnya. Yang pertama, masuknya pesaing baru, berarti tidak bermain tunggal, tapi adanya pesaing. Yang keduanya adanya ancaman substitusi. Yang ketiganya adalah kekuatan tawar pembeli. Yang keempatnya kekuatan tawar penyuplai. Dan yang kelimanya adalah persaingan di antara kompetitor yang sudah ada. Ini tentunya ketika adanya membangun keunggulan kompetitif, semua produk yang dihasilkan dari usaha tersebut tentunya harus berkualitas dan bisa berlomba-lomba agar si pembeli ini tertarik dengan usaha yang kita geluti. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah manajemen strategis. Ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait langkah-langkah manajemen strategis ini. Yang pertama adalah mengembangkan visi yang jelas dan menerjemahkan menjadi visi yang bermakna. Yang keduanya menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kita harus paham posisi kita ketika kita bisa melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan yang sedang kita pimpin. Yang ketiganya adalah mengamati lingkungan sekitar untuk mengamati peluang
dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi ketika kita memimpin sebuah perusahaan, kita harus mampu mengamati peluang-peluang yang ada di luar untuk kemajuan perusahaan kita, dan kita juga harus bisa menganalisa ancaman apa saja yang bisa menghancurkan usaha kita, sehingga kita bisa mengantisipasi hal-hal yang dapat merusak dari usaha kita. Yang keempat adalah menganalisa pesaing di dalam usaha. Kita juga harus mampu menganalisa pesaing dengan produk-produk yang sama dengan usaha yang sedang kita geluti. Yang selanjutnya adalah dapat mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan utama, dapat menyusun sasaran dan tujuan perusahaan, dapat merumuskan opsi-opsi strategis. Jadi ketika seorang pemimpin dalam satu perusahaan itu mengambil keputusan, dia harus sudah bisa membuat sebuah alternatif atau kerangka-kerangka acuan ketika dia akan mengambil keputusan, ada alternatif cadangan ketika tujuan yang pertama ini tidak sesuai dengan yang direncanakan. Jadi intinya dia punya opsi. Yang selanjutnya adalah dapat menerjemahkan rencana strategis. Nah, seorang pengusaha tentunya dia harus sudah bisa juga menerjemahkan rencana-rencana strategis apa ataupun target apa yang bisa dia kejar untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya di dalam usahanya mereka. Yang selanjutnya adalah dapat menentukan pengendalian. Dia juga bisa mengendalikan seluruh unit usaha yang dia kerjakan. Selanjutnya adalah strategi kewirausahaan. Wirausaha biasanya menggunakan salah satu strategi dari 4 strategi yang ada menurut Jim Rea dan Scarborough 2008. Yang pertama, berada pertama di pasar dengan produk dan jasa yang baru. Yang keduanya, posisi produk dan jasa baru tersebut pada relung pasar yang tidak terlayani. Yang ketiganya, fokus barang dan jasa pada relung yang kecil tetapi bisa bertahan. Dan yang keempatnya adalah dapat mengubah karakteristik produk pasar atau industri. Proses merintis suatu usaha harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Yang keduanya, tempat usaha yang akan dipilih. Yang ketiganya, organisasi usaha yang akan dipilih. Yang keempatnya, jaminan usaha yang mungkin diperoleh. Yang kelimanya adalah lingkungan usaha yang akan dipengaruhi. Beberapa bentuk pertanggungjawaban sosial di dalam wirausaha. Seorang wirausahawan juga mempunyai koridor-koridor dan dia juga mempunyai satu bentuk pertanggungjawaban sosial. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap karyawan, di mana karyawan ini adalah tulang punggung daripada usahanya yang sudah menjalankan roda usahanya. Yang keduanya adalah tanggung jawab terhadap pelanggan, di mana kita juga sebagai wirausahawan juga harus bisa menjamin kualitas dari produk yang sudah kita buat agar pelanggan ini merasa nyaman ataupun menikmati dari produk yang sudah kita jual. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap investor. Nah, investor juga ini sangat penting, mengingat ketika kita sudah tidak memiliki, anggap saja kita tidak memiliki modal, kita mencari investor untuk bisa mensupport usaha yang sudah kita jalani. Nah, ini juga kita harus bisa mengembalikan modal yang sudah kita gunakan kepada investor. Yang keempatnya adalah tanggung jawab terhadap masyarakat sekelilingnya, tanggung jawab terhadap lingkungannya. Tentunya dengan usaha yang kita kerjakan, usaha yang kita geluti, kita bisa menyisihkan ya semacam dana CSR lah, dana CSR untuk lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya adalah beberapa persoalan yang harus dipikirkan oleh para wirausahawan ketika dia melakukan salah satu kegiatan usaha. Yang pertama adalah pertimbangan pajak, kemampuan menyelesaikan kewajiban, kebutuhan modal awal dan masa depan, pengendalian, kemampuan manajerial, tujuan bisnis, rencana suksesi manajemen, dan biaya pembentukan. Kita kembali ke materi selanjutnya adalah waralaba. Pada umumnya adalah suatu perjanjian atau persetujuan antara referensi dan pedagang eceran atau pedagang besar yang menyatakan bahwa yang
Pertama, memberikan kepada yang tersebut terakhir suatu hak untuk memperdagangkan produknya dengan syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Ada 3 tipe dasar waralaba. Yang pertama, waralaba naba dagang, waralaba distribusi produk, dan waralaba murni. Contoh usaha waralaba ada fragrance di bidang makanan, waralaba di bidang retail atau outlet, ada waralaba di bidang telematika dan informasi, dan ada juga waralaba di bidang pendidikan. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia. Adalah fungsi yang berhubungan dengan mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang-orang dan manusia. Di sini memerlukan faktor utama yang menjadi domain di dalam manajemen. Peran dan fungsi sumber daya manusia adalah kita dapat melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja sebelum usaha kita buka. Selanjutnya adalah dapat mengembangkan dan evaluasi karyawan. Selanjutnya juga bisa memberikan kompetensi dalam proteksi kepada pegawai. Manajemen produksi. Sistem produksi adalah wahana yang dipakai dalam mengubah masukan sumber daya untuk menciptakan barang dan jasa yang bermanfaat. Ada beberapa jenis sistem produksi. Yang pertama adalah proses produksi yang kontinu atau secara terus-menerus. Ada juga yang kekurangan produksi terus-menerus. Ada juga yang proses produksi yang terputus dan jenis ini memiliki kelebihan, yaitu fleksibilitas tinggi, diperoleh penghematan uang, adanya proses produksi tidak mudah dan terhenti. Yang keempatnya adalah kekurangan jenis terputus-putus, yaitu dibutuhkannya scheduling, routing, pengawasan, persediaan bahan mentah, dan biaya tenaga kerja. Selanjutnya, tujuan menyusun rencana bisnis menurut Bukhari Alma 2001 adalah 1. Dapat menyatakan bahwa Anda sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam membuka usaha. Yang keduanya, mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan lain yang sudah ada dan saling menguntungkan. Yang ketiganya, dapat merencanakan bisnis, juga mengundang orang-orang tertentu yang mempunyai potensi, yang punya kemampuan, serta memiliki keahlian untuk bergabung dengan kita untuk berbisnis. Yang keempatnya adalah rencana bisnis juga berguna untuk melakukan merger dan akuisisi. Selanjutnya, rencana bisnis juga bertujuan menjamin adanya fokus dari berbagai personal usahanya. Sekian dan terima kasih.